Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kali ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadili Baradae. Sebelumnya, 4 terdakwa lain dalam kasus yang sama sudah lebih dulu menjalani sidang perdana di PN Jaksel secara maraton. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Dalam rangkaian pembunuhan berencana Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa, Baradae merupakan eksekutor penembakan terhadap Brigadir J selain Ferdi Sambo. Meski begitu, mantan ajudan Ferdi Sambo itu kini telah berstatus sebagai justice collaborator atau orang yang terlibat dalam tindak pidana dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap tindak pidana tersebut. Sidang perdana Baradae akan digelar di ruang utama Umar Seno Aji PN Jaksel mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebagaimana informasi laman sip.pn-jakartaselatan.go.id. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, memastikan bahwa kliennya tersebut hadir langsung dalam persidangan. Adapun sidang digelar di ruang sidang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait apakah nantinya akan mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Roni belum bisa menjawabnya. Pengacara pastikan Baradae tak ubah keterangan. Jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan sebelumnya menyebutkan Ferdi Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Namun, dakwaan itu dibantah oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dalam nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Ferdi Sambo disebut bahwa perintah Ferdi Sambo kepada Baradae adalah teriakan "Hajar Cat", tapi yang terjadi Baradae justru melakukan penembakan kepada Brigadir J. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi menyampaikan bahwa pembelaan diri seorang terdakwa, termasuk yang disampaikan Ferdi Sambo lewat eksepsinya sah-sah saja. Namun, kata dia, nilai pembuktian dari keterangan terdakwa tidak terlalu kuat. Namun di sisi lain, Roni menegaskan bahwa keterangan kliennya, Baradae akan tetap konsisten sebagaimana yang telah dituang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, rekonstruksi, dan BAP konfrontir. Apalagi kata Roni, kliennya telah mendapat justice collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, setelah melewati persyaratan ketat. Di mana salah satu persyaratan tersebut adalah berkata secara jujur. Sebelumnya tim kuasa hukum terdakwa kasus Ferdi Sambo langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi itu dibacakan oleh jajaran tim kuasa hukum Ferdi Sambo tepat setelah jaksa rampung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dalam eksepsinya, mereka meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa. Sebab kata anggota pengacara Ferdi Sambo, Sarmauli Simangunsong, dakwaan dari jaksa itu tidak menguraikan peristiwa tidak cermat dan tidak lengkap. Sehingga, kata dia, surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa tersebut batal demi hukum. Lebih lanjut, Sarmauli juga meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa menghentikan pemeriksaan perkara dan membebaskan Ferdi Sambo dari tahanan, serta meminta majelis hakim untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf sebagai tersangka. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice.